Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga Bapak Ibu Saudara yang sekarang berada di rumah senantiasa bersukacita, penuh berkat kesehatan dan senantiasa merasakan kasih pertolongan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita awali ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 ini dengan kita bersama mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah datang berkah, berilah musikmu bergah, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah kita pada hari ini Kamis 21 Mei tahun 2020 dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dengan bersama-sama kita mengambil satu sejenak dan dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada hari ini di dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami lakukan dengan percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi peristiwa yang sangat dirindukan oleh para murid ketika mereka bersama-sama kurang lebih 40 hari sejak kebangkitannya. Maka Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa dirinya harus ke surga, harus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kehidupan pelayanan para murid. Oleh karenanya mari bersama dengan penuh sukacita, mari kita pujikan Kidung Jemaat 432. Kita pujikan bait yang pertama. Aku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat
kejahatan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar sukacita dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga senantiasa diwartakan kepada setiap kita sebagai saksi Kristus bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang saat ini telah menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya di rumah Bapa. Sebelum kita akan bersama merenungkan dan memuliakan firman Tuhan, mari bersama kita senantiasa mengarahkan hati kita kepadanya. Pelayanan pembacaan Alkitab akan dilayangkan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa minta terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, kami mampu melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapak Pendeta Bambang Suci yang akan mewartakan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat, memberikan kemampuan agar firman-Mu yang akan disampaikan nanti seturut dengan kehendak-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang berfirman demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bersedia merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita bersama diantarkan pada peristiwa gerejawi yang senantiasa diperingati setiap tahun, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus
Yesus ke surga telah dijanjikannya sebagai salah satu bentuk dan upaya untuk para murid ini menerima kuasa, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita juga di sana tertulis dengan jelas bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, supaya mereka dapat melakukan banyak mujizat, dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi di sana ada salah satu syarat yang harus dilakukan oleh para murid, yaitu mereka harus diminta untuk tinggal bersama-sama dalam persekutuan supaya mereka diperlengkapi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibawa dalam kehidupan kita hari ini, dalam kondisi dan situasi kita saat ini, menjadi saksi Kristus menjadi sangat penting dan tidak dapat dihindari lagi. Di saat masyarakat genting akan kondisi yang sedang dihadapi baik secara ekonomi, secara sosial dan kesehatan, maka kita sebagai orang percaya dituntut hal yang sama dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita harus mewartakan kasih dengan tetap bersedia untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus berjanji kepada para murid akan memberikan kuasa kepada para murid, tetapi mereka harus tinggal seperti yang tertulis di ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari bacaan kita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa syarat para murid untuk diperlengkapi kuasa adalah mereka mau tinggal diam di kota itu. Artinya, mereka diminta untuk tinggal di sana sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Lalu apakah para murid ini kemudian melakukan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus? Melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita semua melihat bahwa di ayat yang ke-50 sampai dengan 53, bagaimana mereka sangat menghormati, mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Artinya kita dapat meyakini dan sangat percaya bahwa para murid melakukannya dengan setia. Sehingga dalam bacaan kita di sana disampaikan bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati para murid, lalu para murid sujud menyembah kepadanya, dan saat itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa gerejawi yang begitu penting, yang mengisyaratkan tentang keilahian Tuhan Yesus itu sendiri, yang artinya secara pribadi, secara badan, secara manusiawi Tuhan Yesus telah disalibkan, tetapi secara kuasa sebagai anak Allah, Tuhan Yesus membuktikannya dengan dia naik ke surga, kembali kepada tempat asalnya, kembali ke tempat di mana dia bersama-sama dengan Bapa menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Maka di hari kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini, kita sekalian diajak untuk juga hal yang sama. Kita semua diminta untuk tinggal diam bersama-sama untuk menghindari kerumunan, untuk kita juga beribadah dari rumah kita masing-masing. Tentu berat untuk kita tidak bisa bergaul dengan orang luar, kita tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Tetapi kita percaya bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid juga saat ini diberikan kepada kita, yaitu kekuatan. Kita akan dikuatkan, dimampukan, diberikan kuasa untuk mampu untuk kita bisa bersama-sama tetap beriman kepada Kristus dalam kondisi apapun. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk terus semakin menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kuasa, yaitu kekuatan kepada setiap kita untuk terus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Meskipun tidak mudah, tetapi para murid melakukannya karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini pun kita juga sama. Tentu hati kita bertanya-tanya, ada beberapa kelompok masyarakat, kelompok agama yang mulai beraktivitas. Apakah kita tidak harus segera beraktivitas? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghadapi kondisi yang tidak dapat diduga, dan
apa yang terjadi saat ini tidak ada orang yang memprediksi. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dengan iman yang sama kita akan tetap merayakan seluruh peristiwa gerejawi ini dan rumah kita masing-masing dengan tetap percaya kepada Kristus yang telah naik ke surga itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk semakin percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan kita semua, memperlengkapi kita dengan kuasa, memperlengkapi kita dengan kekuatan, dan terlebih memampukan hidup kita senantiasa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi dan kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kita saat ini butuhkan adalah supaya kita semakin taat dan setia kepada Tuhan, menjadi manusia-manusia semakin disiplin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bisa kita akhiri dan kita akan memperbarui iman dan percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat di persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh bumi, di segala zaman dan segala abad. Marilah kita perbarui iman dan percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, 6 hari kita boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja dan diberkati, dan saatnya kita bersyukur atas berkat yang diberikan kepada Tuhan untuk kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Sebagai satu persembahan yang akan kita lakukan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Untuk mengiringi kantong persembahan yang akan diedarkan, kita buka kidung jemaat, kita pujikan kidung jemaat nomor 387. Kita pujikan bait yang pertama sampai dengan selesainya kantong persembahan diedarkan. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus suci menebus yang hina bagaiku. Namun ku
yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku perlukan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menyerahkan persembahan kami, baik yang telah kami kumpulkan saat ini maupun yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, meskipun dalam situasi perekonomian yang seperti ini yang kami alami bersama dengan masyarakat. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, memampukan kami semua untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan memampukan kami untuk kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami dari dosa, yang juga menyelamatkan kami dari segala kesesakan. Maka kami meyakini Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah perekonomian kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, sehingga apapun kondisi yang kami alami saat ini, kami senantiasa mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang juga saat ini pun masih bersama-sama dengan kami belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk mereka senantiasa menjaga diri dengan baik, dan ketika kelak nanti mereka boleh kembali ke sekolah mereka dalam situasi yang mungkin berbeda. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga kasih Kristus senantiasa menyempurnakan setiap upaya dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu warga jemaat, sehingga mereka boleh pulih dari segala sakit penyakitnya, sehingga mereka boleh beribadah bersama dengan kami di keluarga kami masing-masing, sehingga kasih Kristus nantiasa sempurna dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan yang saat ini telah waktu dan saatnya untuk mendapatkan jodoh pemberian yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini sedang jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mendekatkan mereka sehingga mereka dapat dirangkul kembali. Dan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami percaya bahwa Tuhan juga mengasihi keluarga kami. Jika sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati setiap hidup kami, sehingga semangat kenaikan Tuhan Yesus ke surga seperti yang dialami para murid juga akan senantiasa kami rasakan, bahwa kami senantiasa semakin setia kepada Tuhan, semakin dengar akan firman Tuhan, dan senantiasa bersiap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Seluruh doa dan syafaat kami aturkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan kita bersama memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 439. Kita pujikan bait yang pertama. Beban keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih
Tuhan satu-satunya, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita undur dari tempat ibadah ini, dari ibadah kita masing-masing, dan kita akan kembali dalam aktivitas kita. Biarlah kasih Kristus senantiasa menyempurnakan setiap upaya, doa, dan harapan kita. Maka mari kita akhiri ibadah ini dengan kita memohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.